Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas bisa memimpin doanya. Maju siapa? Doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang kita tengok kanan kirinya. Ada tidak teman kalian yang tidak berangkat pada hari ini? Jadi kalian semangat nih untuk mengikuti pembelajaran dan menerima ilmu baru. Nah, sekarang kalian bisa berdiri ya, anak. Aku bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Yuk berdiri. Kita bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kalian bisa duduk kembali. Nah, sekarang bukunya persiapan dibuka. Kita hari ini akan belajar tentang apa? Oke, betul sekali. Di semester awal ini kita akan belajar tentang satu terlebih dahulu mengenai mengubah bentuk energi dan topik A mengenai perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Nah, oke, sebelum Ibu sampaikan pertanyaan nanti, kita bersama-sama melakukan semangat terlebih dahulu ya, anak. Yang lebih semangat adalah mengikuti pembelajaran. Tepuk semangat. Oke, sudah siap untuk menerima ilmu baru? Iya. Juga sudah semangat. Nah, di sini mau tanya tadi siapa yang tadi pagi menonton TV terlebih dahulu sebelum berangkat? Nah, untuk kalian kenapa yang TV yang kalian tonton itu bisa menyala? Betul. Nah, jika sudah dinyalakan, TV tersebut biasanya akan mengeluarkan apa? Nah, perubahan bentuk energi apa yang terjadi pada TV tersebut? Nanti kaitannya kita akan belajar mengenai perubahan bentuk energi yang terjadi. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kali ini nanti Ibu akan menayangkan layar video dan kalian bisa menjelaskan sumber dan bentuk energi yang terjadi. Nah, lalu kalian bisa melakukan diskusi kelompok dan menganalisis perubahan bentuk energi yang ada di sekitar. Oke, Ibu jelaskan sedikit pengertiannya terlebih dahulu mengenai apa sih itu energi. Jadi bisa disimak dan dicatat bagian pentingnya. Nah, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menyebabkan terjadinya perubahan. Contoh energi itu ada energi listrik, kimia, dan juga ada energi gerak. Nah, lalu apa sih sumber energi itu? Nah, sumber energi itu merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, contohnya seperti menyalakan lampu. Nah, itu fungsinya untuk menerangi ruangannya gelap. Lalu radio, fungsinya untuk menggerakkan bintang. Nah, lalu kalau mobil, gerakan mobil untuk betul sekali. Nah, sekarang di sini ada sumber energi. Nah, sumber energi itu terdiri dari matahari, angin, air, dan juga bahan bakar fosil. Nah, anak-anak di sini Ibu memiliki video yang bisa kalian simak. Nah, video ini nanti di akhir Ibu akan memberikan kalian pertanyaan yang bisa menjelaskannya ya. Jadi diperhatikan dan dijawab pertanyaannya. Terus hari ini kamu bagaimana saja soal yang berteman di taman. Saya udah ini mbak. Oh ya, aku udah ada kelas dulu ya. Oke, dalam video tadi sudah disimak? Sudah. Nah, tadi yang dilakukan Sofa untuk mengatasi rasa gerahnya itu apa? Lalu yang terjadi jika kipas angin yang dinyalakan Sofa ternyata rusak, kira-kira apa? Jadi setelah nah, menurut kalian mengapa kipas angin yang dinyalakan Sofa itu bisa berputar dan menghasilkan angin segar? Apa? Sekali karena sudah dicolokkan ke listrik. Nah, ini kaitannya mengenai perubahan bentuk energi yang terjadi di bedah kipas angin. Nah, kalian akan mempelajarinya kenapa perubahan energi itu bisa terjadi. Nah, untuk memudahkan kalian dalam mempelajarinya, di sini Ibu ada media bangunan perubahan bentuk energi yang sudah Ibu cubit benda-bendanya. Nah, tadi benda yang ada di video apa anak-anak? Oke, sekarang satu anak bisa maju, berarti Ibu memegangkannya ya. Saya mau. Oke. Nah, di sini cara penggunaannya untuk benda kipas angin ini kita bisa pasangkan dengan warna yang sama. Di sini kipas angin warnanya apa anak-anak? Nah, di sini ungu itu ada
2. Nah, di sini bisa dibaca energi apa? Listrik. Nah, yang satu ada energi apa? Gerak. Kira-kira dari kipas angin ini perubahan energi yang terjadi terlebih dahulu itu listrik dulu atau gerak dulu? Listrik. Kenapa begitu? Ada yang bisa menjawab? Karena listrik juga menjadi gerak. Kenapa? Nah betul. Nah, untuk alasan kenapa bisa terjadi perubahan dari listrik kemudian ke gerak, kalian bisa baca alasannya di sebaliknya. Nah, di sini ada keterangan bahwa kipas angin terjadi perubahan energi dari energi listrik ke energi gerak karena pada balik sehingga membuat angin bisa berputar dan berputar. Nah, kita bisa menjulitkannya sesuai dengan energi yang terjadi. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba? Saya mau mencoba. Oke, kamu mau mencoba yang mana nih? Yang ini. Karena masih. Nah, ini pertanyaan kenapa? Nah, bisa pilih ini. Nah, itu ada energi apa dan apa? Energi panas sama listrik. Nah, kira-kira yang terjadi di penanaman nasi ada di listrik dulu atau panas? Listrik. Yang bisa disetrika. Nah, alasannya kenapa kok bisa energi listrik dahulu baru energi gerak? Karena panas. Ya, bisa dibacakan ke teman-temannya dengan jelas alasannya itu apa? Karena pada termonumerasi menjadi perubahan energi dari energi listrik yang diterima alat menjadi energi panas sehingga beras dapat dimasak hingga menjadi nasi. Oke, betul sekali. Boleh dulu. Oke, gimana anak-anak sudah jauh lebih paham mengenai perubahan energi yang terjadi? Paham ya? Berarti kalian sudah siap untuk mengerjakan? Tapi sebelum itu Ibu beri permasalahannya terlebih dahulu. Nah, menurutmu bagaimana perubahan energi itu berperan dalam kehidupan kalian? Nah, pertanyaan ini nanti kalian kerjakan secara berkelompok di pengerjaan KPD ya. Oke, bagi kelompoknya terlebih dahulu untuk sebelah kiri Ibu kelompok 1 dibanding kelompok 2 dan sebelah kanan Ibu kelompok 3. Bisa dikerjakan ya anak-anak. Nah, kalian bisa perhatikan terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa isi identitasnya. Kemudian kalian bisa baca petunjuk pengajarannya di sini sudah ditulis. Lalu kalian bisa menuliskan jawabannya di sebelah sini. Nah, di sini kalian bisa memilih alat atau benda yang bisa dipilih hanya 3 saja ya. Nah, itu di sini masing-masing satu jumlah 3. Lalu kalian bisa menyelesaikan permasalahannya di kolom yang terakhir. Paham ya? Nah, bisa langsung dikerjakan dan jika ada yang dibingungkan bisa bertanya pada Ibu. Ditulis lebih dahulu, nah nanti setelahnya radio mungkin itu apa ya? Oke Bu, makasih Bu. Ini sudah paham? Sudah Ibu. Ya. Anak-anak sudah mengerjakan semuanya? Jika sudah, berarti kalian sudah siap untuk mempresentasikannya. Nah, di sini siapa yang mau mempresentasikan di awal? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan KPD-nya. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu kami menulis benda, lampu, radio, sama lainnya. Nah, kesulitan yang terjadi jika ada benda tersebut itu sudah merusak yang akan kesulitan melihat karena ruangan belum jelas. Kemudian jika ada rusak, saya tidak bisa melihatkan jika ada bulan. Jika ada rusak, saya tidak bisa mendapat cahaya dengan saat mati lampu. Yang nomor 2, masalah yang dapat diselesaikan oleh alat pembedah tersebut. Yang pertama, lampu membantu mengatasi masalah gelap, kemudian memberi cahaya. Yang kedua, video membantu menerangkan ruangan gelap ketika mati lampu. Yang ketiga, radio membantu memberi informasi dan juga dengan melakukan suara. Kemudian yang ketiga, perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut, yaitu yang pertama ada lampu itu energi listrik menjadi energi cahaya, kemudian kedua ada radio yaitu energi listrik berubah menjadi energi dingin, kemudian listrik yaitu energi kimia berubah menjadi energi cahaya dan panas. Kalau gitu kita beri kelompok 1 ke kelompok ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wah, keren. Nah, di kelompok 1 ini alat benda yang dipilih itu ada lampu, radio, dan listrik. Nah, itu ya perubahan energi yang terjadi juga sudah tepat. Gimana kelompok lain, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Oke, tadi kembali. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikannya. Kemudian, tadi selama pengerjaan KPD ada kesulitan tidak? Tidak ada. Nah, perasaan kalian ketika diskusi kelompok bagaimana? Senang atau malah bingung sendiri? Kelompoknya enak-enak? Enak.
sehingga ini bisa berbunyi dan menghasilkan energi cahaya. Lalu ada juga contoh perubahan energi yang berulang. Di sini ada handphone yang biasanya kita gunakan. Nah, energi yang terjadi itu dimulai dari energi kimia sebagai baterai. Nah, baterai itu berubah menjadi energi listrik dan kemudian ketika digunakan handphone berubah menjadi energi cahaya. Gimana sudah paham? Sekarang kita mengerjakan kuis ya. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kita coba tulis bersama-sama. Nih, kalian mau nomor berapa anak-anak? 10. Kita coba nomor 10. Nah, di sini ada energi listrik menjadi energi bunyi. Kira-kira apa? Kita bisa listrik dapat berbunyi. Coba cek jawabannya. Oke, betul sekali. Nah, sekarang ada kan yang mau mencoba. Saya yang dulunya bermasalah bisa mencoba. Kita bahas ini bersama-sama. Nomor berapa? Nomor 5. Bisa mengatakan berapa? Energi listrik menjadi energi panas. Kira-kira itu bedanya apa? Bukan jawaban listrik kalau panas. Magic zero. Oke, coba listrik sama betul? Oke, betul. Kita lakukan tes ini terlebih dahulu ya. Kalian bisa memilih. Nah, sekarang aku mau tanya, apa pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak?